Saya udah tandain kamu. Jangan kamu salah kalau bikin kayak gitu sama saya. Salah, kamu salah besar. Jangan pernah coba-coba ancam saya. Saya baik, bisa baik. Iya, orang lagi menjelaskan. Yang saya jelaskan itu kan putusan Mahkamah Agung yang udah diumumkan secara terbuka untuk umum. Nggak ada yang perlu dirahasiakan di situ. Saya juga ngerti undang-undang undang-undang apa sih namanya keterbukaan publik. Paham saya. Mana yang tidak termasuk dalam undang yang tidak boleh terbuka untuk publik, mana yang terbuka untuk publik, itu udah jelas ada. Kalau udah disebut putusan Mahkamah Agung, artinya itu terbuka untuk umum karena putusannya udah inkrah dan sudah diumumkan. Tujuannya Mahkamah Agung mengumumkan seperti itu. Apabila ada yang berkeberatan dengan itu, maka silakan mengajukan PK dengan novum baru, begitu. Novum itu barang bukti baru. Ya. Weh Paulina, aku Paulina, ini Paulina. Salam kenal juga. Kalau berkuasa kan dia nggak gini loh. Masalah pidana apa sih namanya penggelapan? Aku baca lagi deh. Aku nggak mau salah-salah nih. Ini kan udah jelas-jelas pidana umum dan penggelapan. Ya, ini penggelapan tuh gue gede. Penggelapan kelihatan gak sih? Kalau memang dianya orang kaya, masa dia ngegelapin? Yang digelapin kendaraan lagi. Jaminan fidusia loh. Fidusia itu jaminan utang. Mobilnya Honda, Odyssey. Kalau emang kaya masa menggelapkan mobil kan gitu. Tiga bulan, bukan kukilen, bukan 6 bulan. Jangan salah kalian, 3 bulan putusannya. Kalau dianya melanggar masa percobaan baru jadi 6 bulan. Jadi putusannya itu adalah apa sih namanya 3 bulan. Ya, kukilen ya. 3 bulan, bukan 6 bulan. Saya udah baca soalnya nih dalam apa sih namanya petitumnya amar putusan ini amar putusan Mahkamah di Mahkamah Agung saya udah baca. Jadi apa sih namanya ini 3 bulan gitu. Kalau dia dalam masa percobaan melanggar maka dia akan dikenakan 6 bulan. Nggak ditahan. Tetapi dianya itu apa sih namanya sudah dinyatakan dia apa sih namanya terpidana gitu. Iya terbukti terpidana. Terbukti bersalah terpidana, yang pasti dia terpidana gitu. Walaupun 3 bulan ya dia terpidana. Nah besok itu persidangan udah mulai pemeriksaan saksi.
Eksepsi dulu. Habis eksepsi baru pemeriksaan saksi. Saya sih berharapnya habis eksepsi dilanjut langsung. Ya eksepsinya nggak tahu berapa lembar ya dari Fahmi. Dan habis eksepsi dilanjut dengan pemeriksaan saksi biar nggak lama. Nggak bertele-tele. Besok harusnya habis pembacaan eksepsi langsung aja pemeriksaan saksi, kan udah jelas gitu loh. Makanya tuh besok eksepsi harus dihadiri oleh pelapor. Bukan hanya kuasa hukumnya aja, jangan sok tahu. Udah ngelapor nggak hadir. Hai juga dari Melbourne. Nah, kalau 120 lembar 3 orang berarti masing-masing baca 40 lembar, 40 lembar, 40 lembar. Biasanya begitu. Oh 19 lembar Niki berarti 120 kurangin 19 bagi 3 gitu. Nah itu eksepsinya Niki tuh biasanya dibacakannya tuh di akhir sesudah eksepsi dari para pengacara dibacakan. Salam juga Haji Ivan dari Kalimantan. Iya, semuanya dibaca semua kukilen sama para pengacara dan juga terlapor. Terpisah, masih terpisah. Jadi sebenarnya sih harusnya nggak perlu terpisah ya. Kemarin itu agak lucu juga menurut Bunda ya, karena menilik pada saat lagi kasusnya Sambo itu kan lebih complicated. Itu kan bisa dideretin apa sih namanya istrinya Sambo dengan dua terdakwa lainnya. Kok ini pakai dipisah-pisah? Mestinya sih bisa karena tuduhannya sama, ya kan? Pasalnya sama, kenapa pakai dipisah-pisah kan gitu. Yang kalian harus kasih dukungan moral itu dan support itu adalah juga ke Mail ya, karena Mail baru pertama kali menghadapi masalah hukum dan Bunda ngeliat dari wajahnya ada ketegangan di dia. Jadi kalian harus support Mail juga. Itu jangan lupa bahwa di sini Mail baru pertama kali menghadapi masalah hukum. Iya, harusnya bisa diajukan keberatan sih. Harusnya bisa bersamaan karena pada saat lagi persidangannya Ferdi Sambo bisa kok berderet semuanya, kan kalian semua lihat kan di video itu live. Ya kan? Bahkan disiarkan live. Tiba-tiba TikTok nggak boleh, itu kan aneh. Ya besok kalian ini netizen jangan capek-capek tuh. Salah satu JPU-nya DS yang terlibat masalah di Bekasi diduga di Bekasi dia punya masalah. Iya, ini bukan kasus besar, yang lebih besar itu kan FS. Itu pada saat lagi persidangan berderet-deret. Kenapa untuk menemui apa sih namanya kliennya juga dipersulit kayak begitu? Kan itu kan anak buah Bunda kan ada di situ. Anggotanya Bunda kan ada di situ ngelihat dan menyaksikan bagaimana Fahmi dihalang-halangi untuk ketemu sama Nikmir. Udahlah, nggak usah pakai gaya-gayaan deh. Itu mak lo atau bukan? Kalau itu mak lo kasih tauin. Kalau lagi ada di media sosial pakai kutang. Itu ventil kemana-mana itu. Itu. Jangan banyak gaya lah. Sok-sok ngelaporin mungkin denda masa lalu kali ya. Iya, orang udah toku aja pakai di live. Cuman nggak pakai apa-apaan. Ih, jijik ngeliatnya, sumpah. Bunda ngeliatnya tuh.
Amit-amit baru ini aku dan itu juga kalau dikatakan dia adalah mengalami gangguan jiwa, kok gangguan jiwa bisa punya akun Instagram dan bisa mengupload, bisa menggunakan apa sih namanya media sosial, kan fitur-fiturnya itu perlu orang yang ini punya akal sehat. Sumpah ngelihatnya jijik dan shock banget gitu ngelihatnya. Mak, gila. Aduh, apalagi ini. Jadi besok sidangnya itu sekitar jam 10, jam 11 deh. Bukan bahasa Sanskerta kalau menurut Bunda itu adalah apa sih namanya seperti pesan tersembunyi di dalam kalimat itu. Kalau analisa Bunda ya, itu adalah pesan tersembunyi di dalam kalimat yang kalian anggap itu adalah kalimat yang aneh. Tapi menurut Bunda itu adalah pesan terhadap suatu kegiatan yang tidak boleh diketahui oleh publik ataupun pemerintah ataupun oleh hukum. Itu menurut Bunda itu adalah pesan tersembunyi. Ada di keduanya, di IG dan FB. Akun IG-nya kan juga ada itu. Dan itu Bunda udah download semuanya. Karena itu kan bukan delik aduan. Jadi Bunda bisa juga nanti kalau misalnya iseng-iseng gue laporin. Kan bisa. Di dalam putusan Mahkamah Agungnya adalah hanya Odyssey yang disebut. Bentar aku baca. Honda Odyssey. Jadi bukan 2 mobil, 1 mobil. Honda Odyssey. Iya. Ini putusan Mahkamah Agung ya, Afsani. Sorry. Ini putusan Mahkamah Agung ya. Di sini hanya disebut 1. Ini putusan yang amar putusan yang inkrahnya. Hanya 1. Honda Odyssey. Nih. Dengan nomor polisi D87GK. Jadi bukan 2 mobil, 1 mobil. Kita jangan nambah-nambahin juga. 1 aja dia udah terpidana. Kita jangan ngikutin mereka juga, orang lagi menderita ditambah-tambahin. Ini udah pasti 1 juga dia terpidana. Jangan ditambahin. 1 aja udah terpidana. Oh iya betul, 2 mobil, Honda Accord dengan Honda Odyssey, bener. Si siapa tuh? If siapa? Asfani, ya benar ada 2, 1 Honda Accord, 1
Odysseus. Ih, seraka juga ya sampai 2 mobil. Ya Allah. Cuman di sini nggak disebutin ini apa sih namanya, perusahaan pembiayaannya apa namanya nih. Di sini terdakwanya RD atau Bah Mufid. Jadi putusan Mahkamah Agungnya yang sudah diumumkan ke publik. Jadi namanya makanya saya sebut namanya gitu. RD titik atau Bah Mufid. RD-nya apa, Raden? Tuh ada yang nanya Tuta 89. Mufid kasus apa itu? Kayaknya dia kenal deket deh, soalnya dia hanya nyebut nama Mufid. Kamu teman deketnya ya? Oh enggak bisa, yang namanya putusan apa sih namanya pengadilan itu nggak boleh terbalik. Dokter ya dokter, disebut nama panjangnya, gelarnya bukan RD jadi DR, DR jadi RD, enggak. Dan gelar dokter itu tidak huruf besar, tapi huruf kecil dua-duanya, DR. Tidak pakai titik. Ya urusan kamu dah tuh nyari-nyari. Yang pasti dia di sini tidak disebut dokter.